Putu dan Komang, siswa kelas 9 dan 8 SMP Negeri 5 Singaraja mendapatkan pelajaran tambahan membaca dan menulis di ruang bimbingan dan konseling sekolah setempat Senin siang. Saat diminta membaca, kedua siswa ini masih mengeja huruf demi huruf, layaknya siswa kelas 1 sekolah dasar. Guru bimbingan dan konseling termasuk guru bahasa Indonesia di sekolah itu dengan sabar membantu keduanya belajar membaca. Putu dan Komang adalah 2 di antara 14 anak yang ditemukan belum bisa baca dan tulis secara lancar di sekolah ini. Pelajaran tambahan di luar mata pelajaran SMP pun diberikan selama 2 jam setiap hari. Lokasi SMP Negeri 5 Singaraja ini sebenarnya tak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten Buleleng. Jaraknya hanya 8,6 km dari Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng. Namun siapa sangka dari 998 siswa SMP di sekolah ini, 14 diantaranya tidak bisa atau belum lancar membaca dan menulis. 14 anak ini terdeteksi tidak bisa baca tulis setelah proses pembelajaran berlangsung. Nah, setelah terdeteksi kami kumpulkan anak-anak, kami kumpulkan guru BK dan guru bahasa Indonesia untuk memberikan jam-jam tambahan. Nah, setelah berbicara, berdiskusi, akhirnya disediakan setiap siswa itu 2 jam pelajaran untuk diberikan jam tambahan khusus membaca menulis saja. Hingga sekarang, 10 orang masih mendapatkan tambahan belajar menulis dan membaca. Sedang 4 orang lainnya di sekolah ini sudah mulai lancar membaca dan menulis. Untuk menilai pemahaman mata pelajaran SMP bagi siswa yang belum bisa baca tulis, pihak sekolah memutuskan naik atau tidak ke kelas berikutnya dengan meminta guru-guru menilai secara lisan. Dari hasil evaluasi, anak tersebut bisa menjawab soal pelajaran SMP walaupun tidak sepandai siswa lainnya. Data dari Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, ada 400 siswa SMP dari 60 sekolah, baik negeri maupun swasta di kabupaten ini yang belum bisa baca tulis. Nah, persoalannya sebenarnya begini, di SD itu memang kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tuntas. Nah, konsep pembelajaran tuntas inilah yang masih belum dipahami secara penuh oleh guru kita. Jadi seolah-olah ya apapun yang dia berikan, materi sudah dia transfer ke anak didik, itu sudah tuntas. Padahal persoalannya tuntaskan dulu dia di jenjang atau di fase dasar, baru boleh dilanjutkan ke fase berikutnya. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tabanan menyatakan, jumlah anak yang belum bisa baca tulis hanya 363 orang dari sekitar 34.000 siswa SMP. Faktor penyebabnya diantaranya karena pembelajaran daring saat COVID-19, faktor siswa berkebutuhan khusus, siswa disleksia, motivasi atau semangat siswa rendah. Termasuk dukungan orang tua yang diantaranya dari keluarga bermasalah. Juga kita sekarang sudah mendata yang di SD, yang di 3 kelas 4, 5, dan 6 ya, di 3 ini apa ada juga yang belum bisa membaca sehingga lebih awal kita bisa melaksanakan pendampingan lebih intens dengan siswa SD ini sehingga tidak sampai ke SMP dengan guru-guru. Apalagi tadi kan ada beberapa informasi bahwa ada beberapa sekolah yang SD yang sumber asal dari siswa yang di SMP yang belum bisa membaca. Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng akan lebih mengintensifikasikan sinergi lembaga formal, dalam hal ini sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya agar kasus siswa SMP tidak bisa baca tulis ini tidak terjadi lagi. Igede Nyoman Wiryadinata, Buleleng, Bali.